Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan coba rekomendasikan salah satu custom ROM-nya. Sebelumnya saya gak pernah rekomendasikan ROM dari Corvus ya, yang di versi sebelumnya. Dan itu saya rekomendasikan kalau nggak salah di Corvus plus Panda ya. Dan di sini saya akan rekomendasikan lagi yang updatean yang terbarunya. Oke, sebelum kita mulai video ini, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage. Dan di bawaan ROM Corvus ini kalau standarnya sih pakai kernel dari extended ya. Cuma menurut saya agak kurang enak buat ngegame, tapi buat sosial media enak banget, stabil, smooth juga pastinya guys. Tapi buat ngegame saya kurang enak karena dia pakai extended HMP ya. Lebih ke sosial media, lebih ke adem baterai sebenarnya itu, dan saya ganti pakai kernel Agni guys. Karena di sini ada updatean dari Agni dan saya cobain dan ternyata enak juga ya di Agni, walaupun clock speednya nambah. Jadi nggak terlalu bikin dia boros baterai. Buat sosial media nggak boros sih, nggak, buat ngegame malah enak. Dan saya cobain di Smooth Extreme pakai tambahan dari aplikasi, bukan pakai config ya. Aplikasi nggak pakai root, nggak pakai config. Dan pakai Smooth Extreme juga normal, lancar dan smooth, enak banget. FPS-nya juga bisa 60 FPS stabil. Dan nanti saya akan review sedikit ya di penggunaannya, dan saya akan liatin juga di sini pakai Agni 9.3 stable ya sementara yang terbaru, dan di sini lebih touch improvementnya lebih enak, lebih sensitif. Dan base wifi-nya sih katanya lebih enak ya, improvement dibilang. Dan ada penambahan dari clock speed-nya, karena biasanya kan 221, di sini 246 guys. Jadi walaupun clock speed-nya dinaikin gak bikin dia boros ya untuk penggunaan umum selain game. Kalau buat ngegame ya wajar aja kalau buat ngegame itu lebih boros ya, karena kalau kalian pengen yang maksimal untuk grafis dan frame rate-nya, yang memang harus berkorbankan baterainya ya, nggak mungkin buat ngegame tuh hemat baterai, apalagi pakai grafis yang enak. Kalau kalian nggak mau ya pakai smooth low aja sih kalau nggak pengen boros baterai sebenarnya. Dan di sini walaupun clock speednya tinggi, buat sehari-hari kayak chatting doang, streaming kayak gitu nggak bikin panas ya. Ini masih adem aja, dari tadi saya pakai adem ayem. Dan sebelumnya saya belum pernah pakai, saya belum coba kernel Panda sih di sini. Cuma kalau Panda lumayan enak, cuma di sini enak ya menurut saya untuk ngegame karena clock speednya bertambah. Kalau di Panda kan nggak seperti ini. Dan kita tes buat PUBG-nya kita pakai full max sama game center ya. Jadi di game center ini saya sudah pernah share juga untuk pakai aplikasinya. Saya pakai yang balance saja. Bisa sih pakai performa, cuma pakai balance saja sudah enak sih menurut saya, jadi nggak perlu lah pakai performa. Dan di game center ya kayak gini tampilannya, kita lihat. Dan di sini game center ya mirip-mirip kayak di HP-HP gaming ya sebenarnya, karena saya nggak pernah coba-coba pakai Black Shark, pakai ROG, jadi wajib ada game centernya di HP-HP seperti itu. Dan di game center ini bukan di PUBG Mobile doang sih sebenarnya, bisa di Mobile Legend, bisa di FF, bisa di COD juga, di banyak sih, bukan di PUBG. Cuma saya di sini tesnya di PUBG karena kebetulan saya ngegame PUBG gitu ya, walaupun nggak terlalu gimana ya, biasa aja ngegame ya. Dan di option kayak gini kalian bisa pakai internet firewall, internet tweak, jadi biar lebih stabil. Mungkin kalau pakai internetnya, kalau pakai wifi ya nggak perlu sebenarnya pakai tweakan kayak gitu. Tapi saya di sini aktifin RAM booster sama FPS unlock plus ya, saya pakai. Ada sih sebenarnya PUBG low end mode, cuma saya nggak aktifin, saya pakai unlock FPS saja. Dan di order cuma kayak begini doang ya, simple. Dan kita coba langsung tar ngegame dan kita lihat sampai berapa. Sebelumnya saya sudah cobain ngegame ya, kalau nggak salah dari baterai 70%an saya ngegame selama 2 jam sampai 3 jam itu sampai low bat ya, baterainya sampai 9%, 8%. Dari 70% tuh hampir 3 jam guys. Dan itu suhu baterainya nggak terlalu panas ya, mentok-mentok 43 derajat doang, belum sampai 44 ya, mentok 43 derajat buat yang hampir 3 jam itu.
Dan biasanya kalau cuma sebentar-sebentar setengah jam itu paling 41-42 sekitaran itu ya, tergantung suhu dan stabil sinyal kalian juga, karena sinyal yang nggak stabil bikin HP cepat panas guys. Dan kita tes aja langsung di game PUBG bentar ya, kita liatin. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, jadi kita sudah cobain di dalam gamenya ya. Di sini pakai grafis smooth extreme HDR bisa, tapi saya biarin pakai smooth extreme. Audio high jadi kayak gitu ya. Dan ini aman tanpa banet, takut banet ya, karena nggak pakai akses root, nggak pakai mut-mutan. Dan kita tes aja langsung buat ngegame juga guys. Oke, di sini kita cobain pakai grafis smooth extreme ya. Dan ini baterainya masih lumayan. Kita lihat nanti suhu baterainya berapa, dan kalian bisa lihat sendiri ngeframe atau enggaknya, karena di penggunaan saya ini masih aman, stabil aja guys. FPS nya kalian bisa lihat sendiri dari nanti. Siapa ambil peluru VSS nih, kampret? Asli habis. Ada mobil di kanan dah. Jangan di situ, jangan di situ parkirnya. Sudah ada scope lagi nih buat. Astaga, siapa kenok di belakang? Awas. Yo, jangan Gus. Saya nggak lihat di mananya deh. Oh iya itu. Oke guys, dari tadi saya cobain mainnya sudah 1 jam lebih, dan suhunya ternyata 44 derajat guys. Jadi kayak gini ya, tergantung sinyal juga kalau kalian stabil atau enggaknya ya, dan tergantung suhu ruangan juga guys. Dan tapi buat game walaupun itu suhunya tinggi seperti ini nggak nge-lag, nggak nge-frame ya, dan enak, FPS nya nggak stabil di 60, 50-an sampai 60 lah. Dan kayak gitu doang review singkat rekomendasi custom ROM buat kalian yang suka ngegame PUBG ya. Untuk di ROM Corvus kalian bisa pakai aplikasi seperti yang saya pakai buat smooth extreme, dan itu stabil, enak, smooth banget guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, setelah saya ngegame berjam-jam ya, 1 jam lebih, dan suhunya 44 derajat, dan saya tinggal sebentar sudah adem lagi buat suhunya ini guys. Jadi walaupun ngegamenya cepet panas ya, sampai 44 derajat tadi ya sejaman, tapi ditinggal bentar sudah langsung adem, jadi nggak lama ya panasnya. Dan buat sosial media juga lumayan adem. Sebenarnya buat kernel Agni nggak harus buat ngegame doang ya, karena ada opsi tanpa OC. Kalau tanpa OC biasanya di bawah 2 komaan untuk clock speednya, biasanya 1 komaan biasanya. Ada juga yang OC yang 2,22, ini yang ini hyper OC nih, hyper OC. Ini lebih tinggi lagi, eksperimental. Jadi buat kalian yang pengen ganti custom kernel Agni dan nggak pengen ngegame takut boros baterai, kalian bisa pakai yang tanpa OC-nya aja, nggak usah yang pakai yang seperti ini ya, nggak perlu yang tinggi banget performa, karena nggak butuh, karena nggak semua orang suka ngegame kan bahasanya. Tapi di kernel ini nggak bisa untuk hemat baterai, kalian jangan pakai yang OC-nya guys. Jadi kayak gitu doang buat dari Agni ini ya. Bukan berarti kernel Agni ini fungsinya buat ngegame doang. Jadi kalau mau ngegame pakai Agni, jadi enggak juga. Jadi bisa pakai
sosial media bisa pakai hemat baterai juga di Agni ini sebenarnya guys. Tapi kalian jangan pilih yang OC, pilih yang clock speednya yang standar aja, yang tanpa OC, jadi kayak gitu doang sih guys. Oke, see you guys.